Ya, nanti bisa ditonton kalau ada yang Oke, sudah saya rekam. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita akan mereview sedikit tentang persamaan kuadrat, khususnya pada cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat sendiri adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c merupakan elemen himpunan bilangan real, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Lalu ada 3 cara pemfaktoran. Yang pertama, dengan a sama dengan 1, maka model persamaan kuadratnya dapat ditulis demikian. X kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk pemfaktorannya yaitu x ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Dengan ketentuannya, suatu bilangan p jika ditambahkan dengan suatu bilangan q, maka menghasilkan bilangan b. Lalu, suatu bilangan q jika dikalikan dengan suatu bilangan p, maka akan menghasilkan bilangan c. Lalu untuk akar-akarnya, dari pemfaktoran ini, x ditambah p sama dengan 0, maka akar-akarnya untuk x1 sama dengan min p, dan untuk x ditambah q sama dengan 0, maka akarnya sama dengan x sama dengan min q. Syarat kedua yaitu a tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0. Model persamaan kuadratnya akan menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk pemfaktorannya yaitu 1/a dikali ax plus p dikali ax ditambah q sama dengan 0. Ketentuannya mirip dengan syarat yang pertama, yaitu suatu bilangan p jika ditambahkan suatu bilangan q, maka hasilnya akan b. Lalu untuk suatu bilangan q kita dikalikan suatu bilangan p, maka hasilnya adalah bilangan a dikali c. Untuk akar-akarnya yaitu x1 sama dengan min p dan x2 sama dengan negatif q per a. Dan syarat yang terakhir, jika c sama dengan 0, maka model persamaan kuadratnya akan menjadi ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Untuk pemfaktorannya yaitu x dikali ax plus b sama dengan 0. Nah, karena c-nya sama dengan 0, maka tidak ada ketentuan. Sehingga akar-akarnya untuk x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan negatif b per a. Selanjutnya untuk contoh yang pertama yaitu 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, seperti syarat yang ketiga tadi, diketahui a sama dengan 2, b sama dengan 6, dan c sama dengan 0. Maka pemfaktorannya adalah dari x dikali ax ditambah b sama dengan 0, maka x dikali 2x ditambah 6 sama dengan 0. Dari pemfaktoran tersebut diperoleh x sama dengan 0 dan 2x ditambah 6 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dan 2x sama dengan min 6 atau x sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 0. Selanjutnya, contoh kedua, terdapat x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 0. Diketahui a sama dengan 1, b sama dengan negatif 5, dan c sama dengan negatif 14.
maka pemfaktorannya adalah X dikurangi 7 dikalikan X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini negatif 7 dan 2 jika dijumlahkan maka hasilnya adalah negatif 5, dan jika dikalikan maka hasilnya negatif 14. Dari pemfaktoran tersebut diperoleh X dikurangi 7 sama dengan 0 dan X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah negatif 2 dan 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk mengerjakan suatu persamaan linier, kita perlu menggunakan sifat-sifat untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama saya akan menggunakan contoh nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6 dan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari 6. Ibu minta bantuan dari salah satu dari kalian untuk mengerjakan contoh yang pertama. Yang pertama, Farhan Iksan, nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6, hasilnya berapa? Halo, Farhan Iksan. Sebentar, Bu. Oh ya. Untuk Nastiti Aulia, yang nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari negatif 6, hasilnya berapa? Halo, Nastiti Aulia. Atau teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Belas, Mbak. Untuk yang mana? Yang nilai mutlak 5 dikali negatif 6. Nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari 6, ya. Ayo, Mas. 5 dikali negatif 6. Hasilnya berapa, Farhan? Negatif 30. Nah, negatif 30 lalu dimutlakan hasilnya berapa? 30. Nah, betul. Lalu untuk yang nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari negatif 6, hasilnya berapa? Tadi yang sudah menjawab. 30 bukan, Bu? Iya, betul. Jadi dari kedua contoh ini, nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6 dan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari negatif 6, hasilnya sama-sama 30 ya. Maka dapat kita simpulkan nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6 itu sama dengan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari negatif 6. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari A dikali B, maka hasilnya sama dengan nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, Ibu minta tolong Hawila, nilai mutlak dari negatif 2/3, hasilnya berapa? 2/3. Sudah tepat ya. Lalu Cynthia Paramita, nilai mutlak dari negatif 2 dibagi nilai mutlak dari 3, hasilnya berapa?
Cynthia? Halo? Halo, atau teman-teman yang lain bisa membantu menjawab? 2/3. Ya, betul ya, 2/3. Jadi, teman-teman ada yang punya kesimpulan nggak dari dua soal tersebut? Bagaimana hasilnya? Tetap sama. Nah, betul ya, jadi udah sama. Jadi, dapat dikatakan bahwa nilai mutlak dari negatif 2/3 hasilnya sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 per nilai mutlak dari 3. Maka sifat yang kedua yaitu nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak dari A per nilai mutlak dari B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, Ibu mempunyai contoh. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif 7 dan akar dari negatif 7 kuadrat. Ibu minta tolong ke Alivia Putri. Nilai mutlak dari negatif 7 berapa? 7. Lalu untuk akar dari negatif 7 kuadrat hasilnya berapa? 7. Sudah betul ya. Terus dari kedua contoh itu dapat disimpulkan bagaimana? Apakah dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Nilai mutlak selalu positif. Nilai mutlak selalu positif. Ya, itu betul seperti itu. Tapi dari kedua contoh ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Kan hasilnya sama-sama 7 nih. Nah, itu kesimpulan kalian apa? Gitu. Karena negatif 7 dikuadratkan menjadi positif. Boleh minta tolong diulangi? Karena negatif 7 dikuadratkan menjadi positif. Ya, tapi masih belum tepat ya. Oke, Ibu bantu. Kan yang atas tadi, ini ada dua nilai mutlak nih. Dua soal. Nah, dari dua soal ini tuh ternyata hasilnya sama. Maka dua soal ini tuh ternyata sama, apa ya, punya persamaan gitu loh. Nah, untuk yang nilai mutlak dari negatif 7 dan akar dari negatif 7 kuadrat ini hasilnya seperti apa? Apakah nilai mutlak dari negatif 7 itu sama dengan akar dari negatif 7 kuadrat atau bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi untuk simpulannya nilai mutlak dari A sama dengan akar dari A kuadrat. Ya, sudah betul ya. Jadi seperti yang dikatakan teman kalian, maka sifat yang ketiga yaitu nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Lalu untuk sifat yang terakhir, coba kalian mengerjakan nilai mutlak dari negatif 8 lalu dikuadratkan dan negatif 8 kuadrat. Apakah ada yang bisa menjawab? Untuk yang Berapa? 64. 64.
Untuk yang Iya. mana? Yang nilai mutlak dari negatif 8 pangkat 2. Semuanya 60. Semuanya 64 atau salah satunya ada yang positif, salah satunya ada yang negatif, atau bagaimana? Salah satunya ada yang positif atau dua-duanya positif atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Semuanya 64. Oke, betul ya. Jadi semuanya 64, hasilnya sama. Nah, dari contoh ini kita dapat menuliskan bahwa sifat dari nilai mutlak yang keempat adalah nilai mutlak dari X lalu dikuadratkan, hasilnya sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, sifat-sifat ini akan digunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelumnya, untuk bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yang pertama ada nilai mutlak dari fx sama dengan C lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya, nilai mutlak dari X ditambah 5 sama dengan 9. Lalu ada nilai mutlak dari negatif 3X ditambah 2 sama dengan 8. Bentuk yang kedua, nilai mutlak dari Fx sama dengan Gx. Dengan Gx lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya, nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 2X ditambah 1. Lalu bentuk yang ketiga, kedua ruasnya yaitu merupakan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari Fx sama dengan nilai mutlak dari Gx. Contohnya, nilai mutlak dari negatif 3X ditambah 1/3 sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 2/3. Selanjutnya, contoh pertama, Ibu punya suatu persamaan yaitu X plus 5, nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 3. Ada dua cara penyelesaiannya. Cara yang pertama, kita akan menggunakan sifat nilai mutlak dari X sama dengan akar X kuadrat. Maka ruas kirinya karena serupa dengan sifat tadi, maka ruas kirinya menjadi akar dari X plus 5 dikuadratkan. Hasilnya 5. Lalu hasil dari akar X plus 5 kuadrat adalah bilangan itu sendiri, yaitu X plus 5 sama dengan 3. Kemudian untuk dapat mencari nilai X-nya, kedua ruas kita kuadratkan, sehingga diperoleh X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 9. Kemudian kedua ruas kita kurangi 9, sehingga ruas kanan hasilnya 0. Lalu untuk ruas kiri yaitu X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Nah, setelah ini kita faktorkan. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang pemfaktoran, maka hasilnya adalah X plus 8 dikali X plus 2 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8 dan negatif 2. Nah, selain menggunakan sifat, kita juga dapat menggunakan definisi nilai mutlak. Apakah ada yang masih ingat definisi nilai mutlak seperti apa? Gloria Kesia, masih ingat definisi nilai mutlak? Masih, Bu. Boleh tolong dijelaskan sedikit?
Saya paham mengerjakannya dengan cara definisi, tapi tidak tahu cara menjelaskannya, Bu. Bentuk umumnya aja. Kan ada catatannya. Coba kamu baca catatanmu. Halo, Gloria Kezia. Teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa membantu definisi nilai mutlak? Oke, karena tidak ada yang menjawab, jadi definisi nilai mutlak itu secara bentuk umumnya, nilai mutlak dari X adalah X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Lalu kita lanjut mengerjakan ini. Cara kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Maka untuk X plus 5, jika X plus 5 lebih dari atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya yaitu X plus 5 sama dengan 3. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 5. Maka hasilnya X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk negatif X plus 5, jika X plus 5 kurang dari 0, maka penyelesaiannya akan menjadi negatif X dikurangi 5 sama dengan 3. Lalu kedua ruas kita tambah dengan 5, maka hasilnya negatif X sama dengan 8. Maka X sama dengan negatif 8. Jadi, dari cara kedua ini, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8, negatif 2. Jadi, kalian dapat memilih mau memakai cara 1 atau cara 2 untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Halo anak-anak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, akan Ibu lanjut terlebih dahulu. Contoh kedua yaitu nilai mutlak dari X-1 sama dengan nilai mutlak dari 2X plus 1. Penyelesaiannya yaitu menggunakan sifat nilai mutlak X, nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Maka di sini karena kedua ruas merupakan nilai mutlak, maka kedua ruas dapat menggunakan sifat yang tadi sudah dibilang. Maaf ya kalau agak berisik karena rumah itu pinggir jalan. Oke. Kita lanjut. Nah, kedua ruas kita kuadratkan, maka hasilnya X dikurangi 1 sama dengan 2X ditambah 1. Nah, kemudian untuk mencari nilai X, kita perlu mengkuadratkan kedua ruasnya. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 4X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 1. Maka hasilnya min 3X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang pemfaktoran,
maka hasilnya akan menjadi, hasil pemfaktorannya akan menjadi negatif 3x dikali x plus 2 sama dengan 0. Lalu untuk akar-akarnya, negatif 3x sama dengan 0 dan x ditambah 2 sama dengan 0. Hasilnya untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan negatif 2. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut ke contoh ketiga. Ada soal kontekstual, yaitu diketahui seorang siswa berlari sejauh 1 mil dalam waktu rata-rata yaitu 9 menit. Catatan waktu lari siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata tersebut. Tuliskan persamaan yang sesuai dan selesaikan persamaan tersebut. Nah, jadi di soal ini ada seorang siswa tuh yang rata-rata larinya 9 menit. Tapi dia bisa berlari lebih cepat atau berlari lebih lambat dengan selisihnya 1 menit. Jadi, misal waktu larinya kita misalkan dengan X nih. Kalau lebih cepat berarti waktu lari X ini kalau dikurangi dengan rata-rata larinya dia yang 9 menit, maka selisihnya 1 menit. Lalu jika dia catatan waktu lari X-nya ini lebih lambat, jika dikurangi dengan rata-rata waktu larinya itu 9 menit, maka selisihnya nanti juga akan 1 menit. Seperti itu. Untuk persamaannya menjadi demikian. Misal, catatan waktu siswa adalah X menit. Maka persamaan nilai mutlak yang sesuai adalah nilai mutlak dari X dikurangi 9 sama dengan 1. Nah, di sini 1 ini adalah selisih dengan waktu catatan lari siswa tersebut yang lebih lambat atau lebih cepat. Seperti itu. Selanjutnya, kita menentukan waktu tercepat dan waktu terlambat siswa tersebut untuk berlari. Yang pertama, jika X dikurangi 9 lebih dari atau sama dengan 0. Maka X dikurangi 9 sama dengan 1, kedua ruas kita tambah dengan 9, maka hasilnya X sama dengan 10. Lalu untuk waktu terlambatnya, untuk waktu tercepatnya, jika X dikurangi 9 kurang dari 0, maka negatif X ditambah 9 sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 9, maka hasilnya negatif X sama dengan negatif 8, atau dapat dituliskan X sama dengan 8. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 8 dan 10. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa waktu tercepat siswa tersebut adalah 8 menit dan waktu terlambatnya untuk berlari adalah 10 menit. Kalau kita terapkan dari persamaan nilai mutlak ini, nilai mutlak dari 8 dikurangi 9, hasilnya 1. Lalu untuk X sama dengan 10, jika kita terapkan pada persamaan ini, itu hasilnya juga akan sama, yaitu nilai mutlak dari 10 dikurangi 9, maka hasilnya juga akan 1. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo anak-anak, apakah sudah jelas?
Atau ada yang ingin diulang? Yang lainnya bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terima kasih responnya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberi latihan soal. Silakan dikerjakan selama pembelajaran ini, kemudian dituliskan hasilnya di Google Classroom sebagai diskusi. Silakan anak-anak dapat screenshot PPT-nya. Apakah sudah? Sudah. Oke. Untuk pertemuan Zoom kali ini Ibu akhiri. Terima kasih sudah mengikuti, sudah membantu menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan diskusinya melalui Google Classroom. Nanti untuk hasil recordnya akan Ibu kirim di Google. Anak-anak dapat meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih, Bu. 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 Saya pamit ya Bu Juli, Bu Suhartini. Terima Baik, kasih. Pak. Iya, Terima Pak. kasih. Inji, monggo, Pak. Iya. Silakan.